Jika kemarahan sering kita anggap sebagai ledakan emosi negatif yang merusak, Al-Quran justru memiliki perspektif yang lebih mendalam, bahkan mengisyaratkan bahwa kemarahan sejatinya diperlukan. Namun, bagaimana definisi kemarahan ini bergeser dari sekedar luapan emosi menjadi suatu kondisi mental yang jauh lebih signifikan? Alice, bisakah Anda menjelaskan bagaimana Al-Quran membatasi pemahaman tentang amarah? Tentu, Max. Menurut Umar Latif dalam jurnalnya, Al-Quran membatasi kata amarah bukan hanya pada sikap atau tindakan itu sendiri, melainkan menggambarkannya sebagai perilaku yang tidak mendasar atau yang tidak berpengetahuan. Ini disandarkan pada sifat menuruti hawa dengan penekanan pada mental dan pengetahuan yang lemah. Jadi, Al-Quran melihat amarah ini lebih dari sekadar reaksi sesaat. Menarik sekali, perilaku tanpa pengetahuan. Berarti ada dimensi intelektual yang hilang ketika seseorang marah. Apa implikasi dari pernyataan bahwa amarah ini bukan hanya emosi, tetapi juga bisa berarti merugi atau penyimpangan dari kebenaran? Benar. Al-Quran tidak sekadar mengategorikan amarah sebagai emosi semata. Dalam surah Al-Asr ayat 1-3, Al-Quran menyatakan, "Kuota demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. 2. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal syaleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran." End quota. Di sini, kata kerugian Khuzr berorientasi pada keresahan dan kebimbangan. Ini menunjukkan bahwa amarah yang tidak terkendali, yang berasal dari kurangnya pengetahuan atau mengikuti hawa nafsu, pada akhirnya akan membawa pada kerugian spiritual dan penyimpangan dari kebenaran. Selain itu, sumber jurnal menyebutkan bahwa nilai sabar menjadi penyeimbang setelah fase kemurahan hati. Jadi, kerugian di sini bukan hanya konsekuensi sosial, tapi juga kerugian eksistensial. Dan bagaimana kaitannya dengan kepribadian manusia secara umum? Al-Quran menyebutkan kata nafs dalam berbagai konteks. Bisakah Anda uraikan struktur kepribadian manusia yang relevan dengan konsep amarah ini? Dalam Al-Quran, kata nafs muncul dengan makna yang beragam. Bisa berarti diri atau seseorang, diri Tuhan, roh, jiwa, totalitas manusia, atau sisi dalam manusia yang melahirkan tingkah laku. Ada 3 keadaan utama nafs yang disebutkan dalam Al-Quran yang sangat relevan dengan amarah. 3 keadaan nafs? Bisakah Anda jelaskan perbedaannya? Yang pertama adalah an-nafs al-mutmainnah, atau nafsu yang tenang tenteram, yang merupakan keadaan tertinggi, di mana nafs sudah mapan dan khusyuk mengenal Allah. Kedua, an-nafs al-lawamah, nafsu yang disalahkan, yang masih berjuang melawan amarah dan gairah, belum mencapai kedamaian. Ini seringkali berkaitan dengan penyesalan akan perilaku. Dan yang ketiga, yang paling dekat dengan amarah yang kita bahas, adalah an-nafs al-ammarah bi'al-su, nafsu yang mengendalikan kejahatan, di mana individu tunduk pada godaan gairah dan berujung pada kejahatan. Ketiganya ini, secara dinamis, berinteraksi dan membentuk kepribadian kita. Jadi, amarah yang merugikan itu seringkali datang dari nafs al-amarah. Bagaimana Al-Ghazali melihat peran nafs dalam kaitannya dengan amarah dan nafsu duniawi? Al-Ghazali melihat nafs sebagai gabungan kekuatan amarah dan nafsu dalam diri manusia. Meskipun pada dasarnya kedua unsur ini memiliki maksud yang baik, sisi merusak dari amarah dan nafsu harus diatur dan dibatasi oleh penilaian akal di dalam hati. Ia juga menyebut nafs bisa berarti kelembutan hati. Ini menunjukkan perjuangan internal antara kecenderungan hewan dan malaikat dalam diri manusia. Al-Quran sendiri mengakui bahwa manusia punya potensi positif dan negatif, dan seringkali daya tarik keburukan lebih kuat. Itu menggambarkan kompleksitas batin manusia. Lalu, bagaimana Al-Quran dan ajaran Islam menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan amarah yang destruktif ini? Ada 2 hal mendasar yang disebutkan. Betul. Pertama, membekali diri dengan pengetahuan tentang bahaya amarah dan keutamaan orang yang bisa mengendalikannya, serta memohon perlindungan Allah. Rasulullah menganjurkan doa, quote, "Ya Allah, Tuhannya Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan hatiku,
dan lindungilah aku dari fitnah yang menyesatkan. End quote. Kedua, ada beberapa langkah konkret. Langkah konkret apa saja yang bisa kita terapkan? Salah satunya adalah tetap konsisten atau istiqamah dalam kebenaran. Al-Quran mengajarkan untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan yang selalu membawa kemungkaran, seperti dalam surah An-Nur ayat 21. Konsistensi dalam kebenaran akan menghilangkan kekhawatiran dan kesedihan, seperti disebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. Dan yang kedua, disebutkan tentang berpikir positif dan bersikap realistis. Ya, ini berkaitan dengan menerima apapun yang datang dari Allah sebagai bagian dari perjalanan hidup. Allah menguji kita dengan berbagai cobaan. Berpikir positif dan realistis ditandai dengan mekanisme syukur sabar. Ketika mendapat karunia, kita bersyukur dan memaknainya sebagai ujian seperti dalam surah An-Naml ayat 40. Dan saat ditimpa musibah, kita bersabar dan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Seperti di surah Al-Baqarah ayat 155-157. Sabar itu harus pada benturan pertama atau al-syatmah al-ula. Jadi ini bukan hanya tentang menekan amarah, melainkan mengubah cara kita merespons dan memahami realitas. Ada juga cara-cara praktis untuk mengatasi ketegangan emosional secara langsung. Tentu, ada dzikrullah atau mengingat Allah yang berfungsi sebagai pengalihan emosi. Dalam kondisi emosi memuncak, dzikrullah dapat meredam efek negatifnya, seperti di surah Ar-Ra'd ayat 28. Quote, "Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram." End quote. Lalu ada relaksasi. Rasulullah menganjurkan, quote, "Jika seseorang di antara kamu marah dalam posisi berdiri, maka hendaklah ia duduk mudah-mudahan. Marahnya hilang. Kalau belum reda juga, maka sebaiknya ia berbaring." End quote. Ini terbukti dapat menenangkan pikiran dan tubuh. Dan terakhir, jika merasa tidak mampu, konseling dengan profesional juga sangat dianjurkan untuk membantu mengendalikan amarah agar tidak merusak aspek kehidupan lain. Perspektif Al-Quran tentang amarah, seperti yang diuraikan oleh Umar Latif, ternyata jauh lebih kaya daripada sekadar reaksi emosional. Ini adalah panggilan untuk introspeksi, pengetahuan, dan disiplin spiritual demi menghindari kerugian dan penyimpangan dari kebenaran. Untuk seseorang yang mencari pemahaman lebih dalam tentang pengelolaan emosi dari sudut pandang Islam, episode ini mungkin bisa jadi permulaan yang baik.